Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Sartini dari SDIT Binaul Ummah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karanganyar. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 terkait koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka secara batin dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Murid yang merdeka adalah dia yang melakukan sesuatu hal bukan karena kewajiban, namun karena bagian dari tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dan penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Pembelajaran yang saya lakukan pun masih berpusat pada guru dan belum menggunakan metode mengajar yang variatif. Fokus saya pada ketercapaian materi tanpa memikirkan bahwa materi tersebut dapat dipahami seutuhnya atau tidak. Sehingga saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau assessment. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitifnya saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Menghadirkan pembelajaran yang menghamba pada murid dalam arti pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat murid. Dalam menghamba pada murid tersebut, guru harus ikhlas melakukan segala hal untuk murid sebagai bentuk cinta kasih. Guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan karakter unik masing-masing. Guru harus menuntun kekuatan anak yang berbeda sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat murid yang dilakukan dengan ikhlas untuk murid sebagai bentuk cinta dan kasih atau heart center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun dengan mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan karakter unik masing-masing. Dengan menuntun kekuatan anak yang berbeda tersebut sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka tumbuh menjadi insan
berbudi pekerti luhur. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.